Apakah kriteria kitab suci? Alkitab di sini sudah tercampur. Di sini ada perkataan Tuhan, di sini ada perkataan Nabi, di sini ada perkataan Rasul Paulus, di sini ada perkataan murid-muridnya, tercampur. Lalu di mana letak kesuciannya yang dikatakan kriteria kitab suci itulah murni? Nah, kalau kita baca ini Alkitab di sini Katanya ada kata-kata murid-murid Yesus Kristus, ada perkataan Paulus. Di dalam Al-Quran ada kata-kata semut. Semut mengatakan bla 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 ketika Nabi Sulaiman lewat. Semut aja bisa ngomong. Di mana kitab sucinya? Bahwa iblis, jin berkerumun ketika Nabi sholawat. Di mana kriterianya? Bahwa iblis, jin, setan itu ada utusan Allah. Ada rasulnya, ada nabinya. Di mana kriterianya itu? Kalau memang Al-Quran kitab suci. Kalau memang Al-Quran kitab suci, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menjaga kemaluan Muhammad? Ketika tegang kemaluannya lalu mengirim Aisyah untuk jadi istrinya. Kenapa dia begitu melihat menantunya yang aduhai, lalu memanggil anaknya, Zaid, carikan istrimu. Aku sudah ngehek sama istri kamu itu, nggak tahan katanya. Gara-gara datang dan melihat ngintip menantu sedang bugil, lalu tertarik kalau oleh dia. Karena ya dulu kan pakaian itu kan susah dapat. Maka bisa kelihatan itu bahenolnya Zainab binti Jahsy itu. Lalu diceritakan dalam surah ke-33 ayat 37. Di mana kitab sucinya itu kalau begitu? Kalau hanya membela nafsu Muhammad. Surah ke-66, surah At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Hanya karena kamu takut dengan istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang katanya. Surat 66 ayat 1, Ustaz. Di mana letak kesuciannya itu? Menghalalkan budak untuk ditidurin. Ayat itu berkaitan dengan sababun nuzul ayat itu karena Muhammad bersenggama di luar nikah loh itu. Bersetubuh dengan Maria Kibti di atas ranjang Hafsah pada hari giliran dia. Dengan cara membohongin Hafsah, dipanggil bapaknya, sampai di rumah bapaknya, Umar bin Khattab nggak ada. Wah, suami saya ini membohongi saya. Baliklah dia ke rumah. Dan dia menyaksikan sendiri suaminya bersetubuh dengan Maria Kibti, wanita Mesir. Marah. Lalu ayat 345-nya itu, ternyata Hafsah kasih tahu Aisyah. Aisyah ngamuk. Sudah banyak istri, sudah 11. Masih juga. Itu yang dikatakan oleh Dedi Syaputra, penginjil Aceh yang di Kalimantan, di Pontianak. Ditangkap. Orang memang begitu kok kelakuannya. Itu asli kelakuan Muhammad itu. Ini bukan menghina, tapi kenyataan dan fakta sejarah yang ada. Bukan menghina Nabi. Semua tertulis di internet. Bisa diterjemahkan dalam ribuan bahasa di muka bumi ini. Bahwa Muhammad itu bukan seorang nabi. Apalagi menerima kitab suci. Apalagi dikatakan mulia. Dari mana sekarang? Nababan.
tukang tambal ban. Di mana kata kamu nabimu suci? Suci. Orang yang kawinin anak perempuan umur 6 tahun, ditidurin umur 9 tahun. Kamu tahu nggak hadis yang ditulis bagi apa yang dilakukan oleh Muhammad dan Aisyah selama 3 tahun dari umur 6 tahun sampai umur 9 tahun itu? Muhammad meletakkan kemaluan di atas paha Aisyah. Berlendir-lendir. Ini bukan ngomong jorok. Sudah biasalah kalau menginjil zaman sekarang ini. Kalau jorok ya jangan gitu dong. Nggak pantas dilakukan. Bagaimana dia merampas istri orang? Mulia ke di situ? Ayat Quran dimasukkan di dalamnya. Wangkihul ayyama minkum masna wa thulatha wa ruba'. Muliakah, sucikah kitab suci itu? Ada di dalamnya 300 ayat yang membuat bangsa-bangsa malapetaka. Allah macam apa semacam itu nababan? Ngomong keras doang, isinya nggak ada. Perbandingannya nggak jelas. Kamu bilang, kamu menghina Alkitab. Kamu menghina Alkitab, terus saya akan balas. Setiap video kamu yang nggak beres, saya kan mempertahankan diri saya. Karena kamu bilang itu Alkitab itu nggak suci. Kesucian Alkitab tidak ada di situ. Bukan dengan apa yang kamu omongkan itu. Kesucian dari Alkitab adalah membangun bangsa-bangsa menjadi bangsa yang penuh toleransi dan damai. Membuat negara-negara sekarang makin maju di mana-mana. Itu letak kesucian itu. Sementara Al-Quran tidak mampu membangun kembali bangsa Islam yang sudah berantakan itu. Kamu mau menemukan kemana? Mengadunya kemana? Untuk memajukan Islam itu. Nggak bisa lagi. Itu sudah porak-poranda. Syria hancur. Yaman hancur. Mesir hancur. Porak-poranda. Binasa. Iran, Irak itu nggak akan habis-habisnya. Cara satu-satunya itu membalikkan kepala Muslim itu dari menghadap ke barat ya ke timur sekarang. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah obat untuk menyatukan, memperbaiki bangsa Arab. Negara-negara Islam itu jangan lagi percaya dengan Al-Quran. Begitu nababan. Kamu nih nababan. Lu bikin lagi video-video ngawur ya, silakan. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa Indonesia bagi Kristus. Jalan terus. Jangan tergoda dengan kasus-kasus penangkapan para penginjil di Indonesia. Nggak apa-apa, emang udah waktunya aniaya saja. Woi, Aceh, aniaya itu. Dedi Saputra, aniaya, silakan kau lakukan itu. Tapi saya tidak akan berhenti selama saya masih bisa memuji Tuhan dengan menginjil. Bantu pelayanan Indonesia bagi Kristus supaya mempercepat kemajuan perjalanan sejarah kita. Haleluya, amin.